Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Haleluya, selamat siang. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, siang hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Karaman percaya bahwa adik-adik di rumah sudah siap, sudah rapi, sudah pakai pakaian yang rapi. Dan siang hari ini kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, mari kita sorakan haleluya 3 kali dulu ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, karena semuanya sudah siap. Oleh karena itu kita akan mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Mari semuanya kita akan berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini kami anak-anak-Mu mau beribadah kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal ibadah kami sampai selesainya, biarlah Tuhan Yesus pimpin. Kami bersyukur dan kami memulaikan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Karaman mengundang semua adik-adik untuk berdiri. Ada satu pertanyaan, ada enggak dari adik-adik yang bisa ukur kasih Tuhan? Kasih Tuhan Yesus? Pasti enggak ada kan? Kasih Tuhan Yesus itu setinggi-tingginya langit yang bisa kita lihat, langit biru. Tetapi juga kasih setia Tuhan sedalam-dalam lautan. Dan juga ada yang pernah lihat pelangi? Kasih setia Tuhan lebih indah dari pelangi. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini setinggi-tingginya langit. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah
Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Nah, kita tahu jika Yesus ada di dalam rumah kita, pasti rumah kita ada damai sejahtera. Pasti semuanya senang. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, senang-senanglah. Puji Tuhan, adik-adik silakan duduk kembali. Saatnya kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik. Selamat menyaksikan. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1
1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Adik-adik, kita akan berikan korban persembahan. Kita akan nyanyikan pujian Kitab Perjanjian Baru. Haleluya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Dari awal ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu Tuhan, dan ke depan kami Tuhan, tadinya Tuhan kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kamu memberkati tangan-tangan yang semua memberi. Ini doa kami Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya ketika firman Tuhan hadir dalam hidup kita, kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Siapkan hati kita akan nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari awal kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh,
kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Biarlah apa yang kami dengar itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Selamat siang adik-adik. Pada siang hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul 12 pengintai. Adik-adik bisa baca dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku dari bangsa Israel. 12 orang tersebut adalah Syamua, Syafat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Mereka disebut 12 pengintai yang akan pergi ke tanah Kanaan. Ke-12 pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati, lalu masuk ke negeri Kanaan. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang-orang yang besar pula. Setelah 40 hari mereka mengintai di Kanaan, mereka kemudian pulang ke padang gurun Paran. Ketika mereka sampai di padang gurun Paran, para pengintai ini menemui Musa dan menceritakan kabar tentang tanah Kanaan kepada umat Israel. 10 pengintai ini berkata, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu melimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." 10 orang ini juga menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu. Mereka berkata bahwa negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, raksasa-raksasa. 10 orang ini memberitakan berita yang buruk. Lalu bangsa Israel menjadi takut, tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian ada 2 orang pengintai lagi, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tetapi umat Israel tidak mau mendengarkan mereka. Umat Israel mau melempari batu kepada Yosua dan Kaleb. Tetapi tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, karena umat Israel menolak masuk tanah Kanaan, maka mereka dihukum 40 tahun di padang gurun. Puji Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada siang hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah keberanian seperti Kaleb dan Yosua. Mereka menyampaikan kebenaran dan Tuhan menolong. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang orang-orang yang diutus oleh Nabi Musa untuk mengintai kota Yeriko. Dan tadi kita sudah belajar ada 10 orang yang memberitakan kabar buruk, tetapi ada 2 orang yang memberitakan kabar baik. 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Puji Tuhan, saatnya tadi karena sudah dengar firman Tuhan, ada juga ayat hafalan untuk adik-adik hafal. Mari kita langsung membuka dalam Alkitab kita masing-masing, bisa dicatat supaya tidak lupa. Kita buka di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9a. Yosua pasal 1 ayat 9a. Firman Tuhan bunyinya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Sekali lagi ya, ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Yosua pasal 1 ayat 9a. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Nah, itu dia ayat hafalan yang akan adik-adik hafal. Dan ketika sudah menghafal, silakan dibagi atau dikirim ke WA Group atau langsung ke Kak Rahman atau guru-guru sekolah minggu yang lain. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa di sorga, kami bersyukur buat siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami semua untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Karaman undang semua adik-adik untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian terima kasih Yesus. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku
buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami mengucap syukur. Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai saat ini. Tuhan Yesus berkati semua kami yang sudah melayani. Tuhan memberkati juga semua adik-adik yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga apa yang mereka lakukan berhasil. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan tolong mereka, umur panjang menjadi bahagian mereka. Mereka mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Berkati juga Tuhan semua adik-adik yang saat ini mereka belajar di rumah masing-masing. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Engkau tolong semua adik-adik di rumah. Supaya setiap pembelajaran mereka peroleh hikmat yang daripada Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua kami, seluruh adik-adik yang ada di rumah, sehingga pada minggu mendatang kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini, kami akan mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau ikut Yesus selamanya. Ku mau ikut Yesus selamanya. Ku mau ikut Yesus setia sampai akhir. Ku mau ikut Yesus selamanya. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku.